Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. DC Cha sangat ingin melampiaskan kegembiraannya, atau, karena pencapaian besar sekarang tepat di depan untuk dicapai, dia tidak sabar untuk berbagi harga dirinya. Oleh karena itu, di depan hampir 100 prajurit klan Jia dan Ciyu, yang terbungkus kabut merah darah, DC Cha mulai menceritakan kisahnya, dengan kebanggaan dan kerendahan hati, dengan arogansi dan histeria. Karena melewati ujian besar matahari dan bulan, saya meninggalkan anak-anak saya. Saya meninggalkan Disa dan Diluo, dan mengajukan diri untuk menjalani pengadilan yang paling kejam. 10.000 orang, dari 10.000 orang, hanya 13 yang selamat, hanya 13. Saya salah satunya, saya menerobos ke tahap matahari dan bulan, menggabungkan garis keturunan saya dengan dao kutukan gelap yang berasal dari bulan darah yang besar, dan mencapai gelar Guru Agung. Saya mendapatkan kekuatan dan kehormatan dan saya kembali ke dunia Pangu yang berdarah ini. Tapi apa yang menyambut saya di sini? Tidak apa-apa, tidak ada sorak-sorai, tidak ada gairah, hanya persaingan dan penolakan tersembunyi, dan orang-orang klan yang dingin dan hambar itu. DC Cha mengepalkan kelima jarinya dan mencengkeram potongan rubi yang diukir dengan indah itu. Seiring dengan sedikit suara retak keperakan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di rubi yang keras. Melihat formasi sihir ilahi pemusnahan itu, DC Cha berkata-kata demi kata, dingin, waspada, semua orang tampak sopan dan hormat, tetapi pada kenyataannya, semua orang telah melihatku sebagai musuh. Saya memiliki gelar Guru Agung, saya adalah utusan inspeksi. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa saya datang untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. DC Cha mencibir dengan nada menggoda, lalu melanjutkan, kekuatan kecil mereka. Ciyu tetap diam sambil menatap DC Cha dengan wajah dingin simbolisnya. Kecuali dingin itu, dia sepertinya tidak memiliki ekspresi wajah lain. Pertahankan kewaspadaan terhadapku, aku tidak peduli. DC Cha membusungkan dadanya dan berkata, tapi putra-putra saya, dua putra saya yang paling dicintai, telah meninggal. Mereka mati dalam pertempuran, tapi mereka mati seperti anjing liar terendah dan termiskin di gurun. Mereka mati diam-diam, dengan wajah buruk ketidakmampuan. Wajah DC Cha bersinar seperti orang percaya yang paling taat. Mereka telah melangkah terlalu jauh, kata Ciyu dengan suara kering. Memang, mereka telah melangkah terlalu jauh. DC Cha membuang batu rubi yang hancur itu, lalu mengeluarkan sapu tangan sutra putih, dengan lembut menyekat tetesan air mata yang dia peras dari sudut matanya dengan usaha, dan melanjutkan, putra-putraku yang malang, Disa dan Diluo, mereka sangat miskin. Mereka diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, saya harus mengembalikan keadilan bagi mereka. Ciyu mengangguk dan melanjutkan dengan suara kering itu, memang, adil. Jika ada yang berani memperlakukan anakku secara tidak adil, aku pasti akan memenggal kepalanya. DC Cha dengan penuh semangat menepuk perut Ciyu, karena perbedaan ketinggian. DC Cha hanya bisa mencapai perut Ciyu bahkan jika dia menegakkan tangannya. Kamu benar, Ciyu. Oleh karena itu, saya selalu percaya bahwa kami akan rukun. Mengikuti jejak saya adalah pilihan paling bijaksana Anda, karena di dalam hati kami memiliki kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan besar dari para ayah untuk putra-putra mereka. Ciyu menundukkan kepalanya, menatap DC Cha dan berkata dengan malu, aku belum punya anak laki-laki. DC Cha berhenti, lalu mengedipkan matanya, mengangkat bahu dan menjawab dengan cepat, pergi ke kamp budak wanita dan pilih sekelompok wanita cantik. Anda akan segera memiliki anak laki-laki, ini bukan intinya adalah apa yang baru saja saya katakan, saya akan mengembalikan keadilan. Adil. Ciyu dengan serius mengangguk dan berkata, kita bisa membahas wanita nanti, adil. Oleh karena itu, saya telah menggunakan sedikit kekuatan dari orang hebat yang telah mendukung saya, dan membuat 12 kaisar yang berkuasa, yang berpikir mereka adalah masalah yang cukup besar, memutuskan untuk menjalankan permainan hidup dan mati dengan umat manusia.
Umat manusia mengirim 10 juta elit sementara mereka mengirim 1 juta prajurit terhebat di bawah komando langsung mereka. Para prajurit elit itu telah disimpan di sekitar mereka selama bertahun-tahun tanpa dikirim untuk bertarung. Disica tertawa puas sambil membelai baju besi Ciyu, seolah-olah dia mencoba merasakan otot-otot kuat Ciyu melalui baju besi yang tebal. Wajah Ciyu bengkok. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Disica. Dia melihat wajah bengkok Disica dan menyadari bahwa Disica sekarang telah jatuh ke dunia imajinernya sendiri, dan tidak menyentuh Ciyu dengan sengaja. Tanpa punya pilihan lain, Ciyu hanya bisa berdiri diam dengan wajah yang gelap. 1 juta hingga 10 juta lebih atau kurang, anak-anak kaya umat manusia itu telah membawa beberapa penjaga dan prajurit ke dunia Pansi, mulai dari puluhan hingga ribuan. Rata-rata, masing-masing dari mereka telah membawa 50 prajurit, kata Disica dengan alis terangkat, itu membuatnya menjadi 1 juta hingga ratusan juta orang barbar. Sungguh permainan yang hebat dan menakjubkan. Tentu, dalam rencanaku, 1 juta anak malang tidak akan kalah, menghela nafas Disica sedikit saat dia melanjutkan, bagaimanapun, makhluk kuat itu, pendukungku, bahkan telah mengirim jimat sihir rahasia untuk mengendalikan kekuatan Dao besar dunia Pansi. Bagaimana mereka bahkan bisa kalah? Tapi akhirnya, kami kalah, kata Ciyu dengan wajah gelap. Jika Anda, Tuan Sayang, tidak menyuruh saya untuk memanfaatkan kesempatan dan menelan darah roh Pansi sebelumnya, kami akan kehilangan segalanya, bahkan termasuk celana dalam kami. Celana dalam, tanya Disica sambil menatap Ciyu dengan agak aneh, apakah kamu memakai hal semacam itu? Tidakkah menurutmu akan jauh lebih nyaman jika kamu tidak memakainya, saat menghabiskan waktu bersama gadis-gadis cantik itu? Ah, benar, kamu bukan pria klan Yu yang mulia, yang bisa menjalani kehidupan yang baik, Anda tidak mengerti mode pesta kami, itu bisa dimengerti. Mengangkat bahu, Disica dengan cepat kembali ke topik aslinya, menurut rencanaku, mereka akan menang, memberiku reputasi yang baik, dan mereka akan mendapatkan keuntungan nyata, tetapi pada akhirnya, keuntungan terbesar akan mendarat di tangan Anda. Ciyu, kamu pada akhirnya akan mendapatkan manfaat terbesar. Saya telah mendapatkan manfaat terbesar. Ciyu tersenyum tipis dan menjawab. Tapi, orang-orang idiot itu, hal-hal yang tidak berguna, mereka kalah, mereka benar-benar kalah. Mereka mengendalikan Dao alam yang agung dari seluruh dunia, dan dengan kekuatan yang begitu besar, mereka masih kalah. 12 hal bodoh itu, mereka bahkan mengancam saya, menganggap ini sebagai kelemahan saya. Ciyu mengerutkan alisnya dan berkata, jika mereka memaksakan semua tanggung jawab kegagalan permainan ini padamu. Disica tersenyum mengangkat tangannya dan berkata, tapi bagaimana saya bisa kalah? Saya menang. Saya memenangkan segalanya. Formasi sihir ilahi pemusnahan ini akan meledakkan inti Dao besar alam dunia Pansi dalam sekejap. Dunia Pansi tidak akan menjadi apa-apa, kata Disica dalam keadaan mabuk. Anda tahu, menurut informasi yang diberikan oleh mata-mata manusia kami, 80% menteri senior pemerintahan Kaisar Sun sekarang berada di dunia Pansi, sibuk mengumpulkan piala kaya yang mereka peroleh dari dunia Pansi. Dan saya akan meledakkan seluruh dunia Pansi. 80% menteri manusia senior dan ratusan juta prajurit manusia elit akan dimusnahkan sepenuhnya. Seluruh tubuh Disica gemetar. Apakah mereka ingin memegang kelemhanku di tangan mereka? Hehe, Kaisar, ini, yang ditempatkan di luar negeri, memang picik. Saya akan mengalahkan begitu banyak pemimpin manusia, saya akan mendapatkan kredit murni tanpa kelemahan apapun jatuh ke tangan mereka. Tanpa ragu-ragu, Disica melanjutkan, hanya dengan mantra. Ciyu mengangguk keras setuju dengan Disica. 1 juta elit non-manusia terbunuh di dunia Pansi. Tentu saja, di mata Ciyu, kematian elit dengan garis keturunan bangsawan, yang sebenarnya lemah ini tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, kematian para elit ini dapat menyoroti kekuatan tentara Ciyunya. Di bawah kepemimpinan 12 kaisar yang berkuasa di dinasti Yu, 1 juta elit terbunuh dalam permainan hidup dan mati. Tapi Disica, utusan inspeksi yang bertanggung jawab untuk mengawasi permainan hidup dan mati ini, menyerang balik setelah 12 kaisar mengakui kekalahan, melukai parah para pemimpin manusia dari kota Puban. Sungguh laporan medan perang yang luar biasa,
dan betapa cerahnya masa depan yang akan disampaikan oleh pencapaian pertempuran yang hebat ini. Ciyu tampak sederhana dan konyol, tetapi nyatanya, dia tidak pernah bodoh. Sebaliknya, dia cukup pintar. Seorang pria bodoh tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin tentara Ciyu, dan Ciyu sendiri jelas menyadari fakta ini. Oleh karena itu, dia memandang Disicha dengan penuh semangat. Mungkin, dengan bantuan Disicha, tujuan hidupnya, pengejaran tertingginya, akan menjadi kenyataan. Satu-satunya masalah. Tiba-tiba, Ciyu memikirkan sesuatu, kamu dan 12 kaisar yang berkuasa semuanya telah mengambil sumpah darah. Begitu kita gagal, kita tidak dapat melancarkan serangan apapun terhadap umat manusia dalam 1000 tahun ke depan. Jika kekuatan sumpah darah meledak, keselamatanmu, kata Ciyu dengan hati-hati sambil melihat Disicha. Disicha menyeringai memuaskan, menepuk perut Ciyu dengan berat dan menjawab, saya senang mendengar ini. Ada baiknya Anda memperhatikan hal-hal seperti itu, untuk semua jenis sumpah, satu-satunya tujuan untuk mengambilnya adalah untuk melanggarnya, semua janji itu palsu, adalah lelucon. Dengan bangga mengeluarkan batu permata berbentuk hati berwarna merah darah, Disicha menunjuk ke garis hitam di tengah batu permata, menyeringai dan berkata, batu permata yang mengandurkan, harta ajaib. Untuk semua jenis sumpah darah atau sumpah jiwa, kecuali kita membuat sumpah dengan kehendak asli Dao Agung dunia kita, tidak peduli di dunia mana kita berada, orang-orang klan Yu kita yang mulia tidak akan pernah ditahan oleh sumpah apapun dengan sepotong batu permata yang mengilusi seperti ini. Petik 2. Mengangkat bahu, Disicha dengan hati-hati mengemasi batu permata yang hayalan, lalu melanjutkan, ini adalah harta yang berharga. Makhluk kuat yang mendukungku menganugerahkan karya ini kepadaku karena aku masuk ke panggung matahari dan bulan. Oleh karena itu, aku tidak perlu khawatir tentang sumpah darah tentang permainan hidup dan mati yang aku buat dengan manusia-manusia itu sama sekali. Menunjuk pada formasi pemusnahan ilahi, Disicha menyeringai bangga dan berkata, saya akan melanggar sumpah saya dan diam-diam melancarkan serangan mematikan terhadap para pemimpin manusia itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan padaku? Sumpah tidak akan pernah bisa menahanku, juga manusia bodoh itu tidak bisa melukai sehelai rambutku. Sedikit menghela nafas, Disicha mengulurkan sepasang tangannya ke arah formasi pemusnahan ilahi dan melanjutkan, aku akan menaklukkan dunia Pangu. Pencapaian besar ini akan membuatku menjadi guru agung, dengan kekuatan yang kuat, bukan utusan inspeksi yang tidak memiliki kekuatan sebenarnya. Anakku tersayang, putriku tersayang, ayahmu akan memberimu masa depan yang cerah. Disicha tersenyum lembut. Senyumnya itu dipenuhi dengan cinta seorang ayah yang baik. Apakah kamu punya putra dan putri? Tanya Ciyu dengan heran sambil menatap Disicha. Tetap terdiam beberapa saat, Disicha tersenyum lembut lagi dan menjawab, memang, saya punya sepasang anak, seorang putra dan seorang putri, mereka kembar. Mereka adalah sepasang bayi yang sangat menggemaskan, sama cantiknya dengan ibu mereka, dan mereka memiliki garis keturunan yang mulia. Ciyu bingung. Baru saja, Disicha menggeram tentang mengembalikan keadilan untuk Disa dan saudaranya di Luo, yang merupakan satu-satunya putranya. Untuk melakukan itu, dia bahkan telah mengorbankan 1 juta elit. Dalam hal ini, dari mana dia mendapatkan anak kembar yang telah dia pikirkan dengan cinta terhangat seorang ayah? Baru saja, dia menggeram dengan sangat marah, tetapi dari mana perubahan besar itu berasal? Disicha, orang ini, kata mana dari mulutnya yang bisa dipercaya? Disicha tersenyum tipis dan menjawab, Ciyu, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Sepasang bayiku ini luar biasa. Garis keturunan mereka sangat mulia, dan ibu mereka juga orang yang sangat mulia. Faktanya, meskipun saya telah masuk ke tahap matahari dan bulan, karena saya lahir di dunia Pangu, saya tidak akan pernah bisa dikirim kembali ke dunia Pangu sebagai utusan pemeriksaan. Tetapi, lanjut Disicha sambil melirik ke samping ke arah Ciyu, istri saya telah menggunakan sedikit pengaruhnya. Oleh karena itu, saya ditugaskan untuk menjadi utusan inspeksi di dunia Pangu. Di masa depan, Anda akan belajar betapa kuatnya pendukung saya, dan betapa bijaksananya Anda mengikuti jejak saya. Kamu menjaga laki-laki, tidak, kamu menjaga orang tua. Ciyu mengangguk, tetapi diam-diam mengutuk di kepalanya. Adapun Disa dan Di Luo, meskipun saya sangat sedih dengan kematian mereka,
jauh dari hati saya harus mengakui bahwa kematian mereka akan memberi saya lebih banyak manfaat. Di Si Cha menghela nafas sambil melanjutkan, selain itu, banyak masalah yang secara alami diselesaikan dengan kematian mereka. Anda harus tahu bahwa, istri saya, dia, sangat kuat. Ciyu memandang di Si Cha tanpa ekspresi apapun, tidak berani berbicara. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup tahu tentang ketidaktahuan orang-orang klan Yu, tetapi hari ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut orang-orang klan Yu yang mulia ini. Bisakah seorang pria mengorbankan putranya hanya untuk berhubungan dengan istri baru, yang memiliki latar belakang yang kuat? Tapi dia berteriak tentang mengembalikan keadilan untuk putra-putranya yang sudah meninggal sekarang. Semuanya adalah alasan berdarah. Bagaimana, hanya dengan mantra sederhana. Di Si Cha melihat formasi pemusnahan ilahi dengan senyum lebar di wajahnya dan berkata, mantra, dan ledakan. Sebagian besar rohaniwan manusia senior itu akan menjadi abu. Anda tahu apa, menurut pesan yang disampaikan oleh mata-mata manusia kita, saat ini, banyak manusia penting berkumpul di dunia Pansi. Biasanya, masing-masing manusia itu sangat sulit untuk dibunuh. Terima kasih, Pansi. Mereka semua ada di sana. Untuk Pansi, hehe, mereka semua ingin mendapatkan sesuatu dari Pansi. Di Si Cha tertawa sambil mengangkat bahu dan melanjutkan, tapi mereka tidak akan pernah tahu bahwa Pansi tidak lain adalah umpan, dan dunia Pansi adalah jebakan raksasa. Dong! Pintu aula bawah tanah ini didorong terbuka dengan keras. Ratusan prajurit klan Yu dengan baju besi emas mewah dan tombak panjang, terlihat mencolok seperti burung merak, bergegas ke aula. Dikelilingi oleh para prajurit ini, sekitar 10 pria tua klan Yu masuk ke aula juga dengan langkah besar. Di Cha, di mana 100 raja pertempuran klan Jia kelas atas dari keluarga kami yang Anda pindahkan beberapa hari yang lalu? 100 dari mereka, kemana mereka pergi? Salah satu pria tua itu bergegas ke Di Si Cha dan menggeram marah. Di Si Cha menyipitkan matanya dan menjawab dengan hambar, saya mengirim mereka untuk melakukan tugas kecil, apa? Para tetua terkasih, tugas kecil, sialan, mereka ditangkap hidup-hidup oleh umat manusia. Di Cha, mereka ditangkap hidup-hidup di kota Gunung Yao. Kamu harus mengambil semua tanggung jawab untuk ini. Di Cha sembarangan mengangkat alisnya, bersiul dan berkata, ditangkap hidup-hidup. Sungguh banyak hal yang tidak berguna. Ji Hao dan Ji Xia dengan cepat kembali ke kota Gunung Yao dengan pasukan besar orang, langsung menuju ke area penjara di sudut barat laut kota. Area penjara kota Gunung Yao adalah sistem yang lengkap. Melihat dari luar, itu adalah kastil seluas 2 mil persegi. Tembok berpagar tidak terlalu tinggi, namun sangat tebal. Melalui jalan beraspal yang gelap, orang bisa melihat beberapa baris sel penjara, tetapi tidak ada tahanan yang ditahan di dalamnya. Di belakang area penjara ada 5 monumen yang berdiri dalam garis lurus. Menurut warna 5 elemen alam dasar, kelima monumen itu dalam 5 warna berbeda lebih besar dari samar-samar. Semua jenis simbol mantra gaya kuno telah berkilau di monumen itu, menciptakan medan gaya penahan yang sangat kuat yang memiliki radius 300 meter. Kelima monumen tersebut sesuai dengan 5 elemen alam dasar. Di bawah monumen ada pintu masuk kecil, masing-masing mengarah ke ruang bawah tanah air, api, logam, tanah, dan hijau. Ji Hao dan yang lainnya mencapai di bawah monumen penjara bawah tanah air. Beberapa penjaga penjara mengeluarkan tablet giok mereka dan sedikit melambai ke arah monumen. Seketika, pintu tebal pintu masuk kecil yang ditutupi simbol mantra terbuka bersama dengan suara berderit keras. Embusan angin yang dingin dan lembab mengembung, dan bahkan Ji Hao bergetar karena dingin meskipun kokohnya. Bau yang mengerikan. Men-men mengerutkan kening sambil mundur beberapa langkah. Ruang bawah tanah air dipenuhi dengan kekuatan air, yang merupakan jenis kekuatan negatif murni dan secara alami dapat menekan daya tembak men-men. Oleh karena itu, men-men merasa sangat buruk hanya dengan menghirup sedikit udara yang berasal dari ruang bawah tanah. Ji Hao melambaikan tangannya dan menyuruh Shaoxi untuk menjaga men-men, membiarkan mereka tinggal di luar. Ji Hao dan yang lainnya berjalan menuruni tangga berkelok-kelok yang sempit dan curam selama 1/4 jam, mencapai kedalaman ratusan meter di bawah tanah. Seiring dengan suara tetesan air teredam, sebuah ruang bawah tanah air muncul di depan Ji Hao. Itu disebut ruang bawah tanah air,
tetapi pada kenyataannya, itu adalah kolam radius 10 mil, sepenuhnya berisi air dingin yang gelap dan menusuk tulang. Ratusan kolom hitam berdiri di kolam, dan 100 prajurit klan Jia terendam lemah di dalamnya. Rantai hitam seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya telah menembus semua bagian tubuh vital mereka, mengikatnya dengan kuat ke kolom itu. Formasi sihir langit dan bumi di kota Gunung Yao adalah formasi sihir pertahanan hebat milik surga kuno. Penjara 5 elemen alam di kota Gunung Yao ini juga meniru penjara ilahi di surga kuno. Ruang bawah tanah air ini memiliki fungsi tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Air hitam yang tampaknya biasa di kolam itu sebenarnya terkondensasi dari kekuatan air yang paling negatif. Itu bisa melelehkan logam, melahap jiwa dan roh. Bahkan tubuh dan jiwa dewa ilahi akan binasa jika dia berendam di kolam ini untuk waktu yang lama. Penjara bawah tanah memang salah satu penjara paling jahat dan paling kejam di dunia. Ruang bawah tanah itu tampak kosong tanpa fasilitas lain, tetapi pada kenyataannya, itu dipenuhi dengan semua jenis sihir penahan kuno. Jika ada tahanan yang mencoba melarikan diri, petir air negatif yang tak habis-habisnya akan menghantam, ditambah dengan angin keprihatinan dan embun beku yang menusuk. Ruang bawah tanah ini hanya bisa memberikan jenis metode hukuman yang kejam yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, fungsi penyiksaan ruang bawah tanah ini belum digunakan. Hanya air hitam dan sangat dingin ini yang membuat raja-raja pertempuran klan Jia itu pucat mematikan, bergetar seperti burung dalam badai. Berdasarkan tingkat kultivasi, raja-raja pertempuran klan Jia ini semuanya adalah makhluk kuat tingkat ilahi magus, dan kekuatan fisik serta kekuatan hidup mereka berkali-kali lebih kuat daripada penyihir ilahi manusia. Namun demikian, terlepas dari kekuatan hidup mereka yang kuat, mereka masih membeku di air hitam dan tidak bisa berhenti bergetar. Tidak sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa kuat ruang bawah tanah air ini. Kekuatan dingin mengebor organ dalam jenis pertempuran klan Jia itu, membekukan seluruh tubuh mereka dan membuat mereka ingin mati. Tapi itu bukan yang terburuk, selain itu, kulit mereka dipatahkan oleh air hitam seperti asam kuat itu. Sementara Ji Hao melihat mereka, kulit mereka bahkan meleleh perlahan. Aliran darah menyebar di air hitam, karena kristal es hitam telah tumbuh di sekitar luka raja pertempuran klan Jia ini. Ruang bawah tanah air ini memang lumayan, memuji Ji Hao. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa kota Gunung Yao-nya sebenarnya memiliki penjara yang begitu jahat. Penjara 5 elemen alam hanyalah penjara yang paling biasa, kata Ji Xia sambil menyeringai. Di bawah penjara 5 elemen alam adalah penjara bawah tanah angin, penjara bawah tanah guntur, penjara bawah tanah racun. Kekuatan ruang bawah tanah ini dihasilkan oleh promosi dan pengekangan timbal balik antara 5 elemen alami, dan masing-masing ruang bawah tanah ini sama mengerikannya dengan mimpi buruk. Hao, kejam mana yang membangun penjara menakutkan ini untukmu? Ji Hao menunjukkan giginya dengan kaget. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kota pegunungan Yao dimodelkan pada surga kuno. Karena penjara di kota pegunungan Yao sangat kejam, apakah penjara ilahi di surga bahkan lebih menakutkan dan tanpa ampun? Tetapi jika seseorang mengucapkan kata-kata ini dengan keras, apakah itu akan dianggap sebagai tidak menghormati dewa ilahi kuno? Apakah orang-orang ini yang menyerang kota kita? Gumam Ji Hao, beraninya kamu menyerang kota kami hanya dengan 100 prajurit. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami semudah itu untuk dikalahkan? Jika Anda adalah pria sejati, hanya lawan saja saya dengan kekuatanmu sendiri. Formasi sihir Ma adalah tidak ada, kata seorang raja pertempuran klan Jia, yang wajahnya pucat seperti kertas, gigi saling bertabrakan. Raja pertempuran klan Jia lainnya mengangkat jari dengan susah payah, dengan memprovokasi bengkok ke arah Ji Hao dan berkata, "Kikit, aku bisa melawanmu, Wi dengan jari, tanpa senjata, saya. Aku hanya bisa mencekikmu sampai mati." Ji Hao tersenyum memandang raja pertempuran klan Jia ini, yang masih belum mau mengakui kekalahan. Dia mencibir, "Kamu sudah berakhir seperti ini. Mengapa Anda masih berbicara seperti itu? Kami memiliki formasi sihir pertahanan yang kuat untuk kota Gunung Yao kami, mengapa saya harus membiarkan prajurit saya melawan Anda dengan mempertaruhkan nyawa mereka?" Sambil menghela nafas, Ji Hao berjongkok di samping kolam, mengulurkan tangannya dan menyentuh air.
Begitu jarinya menyentuh air, untaian kekuatan dingin yang menakutkan melonjak lurus ke atas. Ji Hao tidak bereaksi tepat waktu, dan sebagai konsekuensinya, seluruh lengan kirinya segera dibekukan oleh es gelap. Itu membuat lengannya mati rasa, melumpuhkannya dari merasakan apapun. Ji Hao terkejut. Dia buru-buru berdiri dan mengaktifkan kekuatan bintang rohnya. Kekuatan matahari berubah menjadi api emas yang meraung di seluruh tubuhnya. Es hitam di lengan kanannya meleleh dengan cepat dan menjadi aliran asap hitam yang naik ke udara, lalu diam-diam melayang kembali ke kolam hitam. Jihas menyiram meridian di lengan kirinya dengan aliran tenaga matahari beberapa kali. Akhirnya, lengan mati rasa itu mendapatkan kembali perasaannya. Ji Hao menjulurkan matanya, melihat ke ruang bawah tanah air ini dan tiba-tiba mulai berbicara. Sungguh hal yang jahat, tapi saya hanya menyukainya. Hehe, cukup mengesankan bahwa kamu belum mati membeku, bukan? Kami akan, cepat atau lambat. Raja-raja pertempuran klan Jia itu gemetar sambil menatap Ji Hao dengan kejam dan menanggapi. Ji Hao menyela pidato yang mengancam itu dan berkata, baiklah, potong omong kosongnya. Mengapa Anda tidak memikirkannya dengan otak Anda? Hanya 100 dari Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Kota Gunung Yao kami memiliki formasi sihir pertahanan yang begitu kuat, apa artinya ini? Siapapun yang mengirimmu untuk menyerang kota kami tentu saja dengan niat jahat. Mencibir lagi, Ji Hao memandang raja pertempuran klan Jia ini, yang penampilannya membeku karena terkejut, dan melanjutkan, kasihan, kamu didorong keluar untuk mati, tetapi kamu bahkan tidak mengerti, kan? Bagaimana Anda memasuki wilayah Gunung Yao kami? Tidak ada yang menemukan jejakmu sepanjang jalan, apakah itu benar? Raja-raja pertempuran klan Jia itu tetap diam sambil menoleh dengan susah payah. Mereka saling melirik dan bertukar pikiran dengan mata mereka. Ji Hao diam-diam menatap mereka tanpa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, suara Shaoxi datang dari atas, Ji Hao, seseorang ingin melihatmu. Itu di Luolang, yang kamu pemeras kembali di Gunung Chiban. Brengsek, raja-raja pertempuran klan Jia itu mengutuk bersama dengan marah, meskipun mereka semua basah kuyup dalam air dingin yang menusuk tulang. Penampilan mereka berubah dengan aneh. Pada awalnya, mereka tampak lega, dan segera, kemerahan samar muncul di wajah pucat mereka yang mematikan. Tapi kemudian, mereka semua menundukkan kepala karena malu. Sepertinya kalian semua tahu untuk apa di Luolang datang. Ji Hao tersenyum mengangguk ke arah prajurit klan Jia ini dan berkata, elit klan Jia yang kuat, raja pertempuran, kekuatan militer kelas atas di bawah komando klan Yu. 100 prajurit seperti ini ditangkap hidup-hidup oleh orang barbar yang lemah. Karena itu, seorang tetua keluargamu harus datang mengunjungi musuhmu sendiri untuk menebusmu kembali dengan tumpukan besar emas dan perak sejati. Bertepuk tangan keras, Ji Hao kemudian menyeringai dan melanjutkan, kamu seharusnya sangat malu, kamu bahkan harus memotong tenggorokanmu sendiri dan bunuh diri. Tapi tolong, bunuh diri setelah Anda kembali ke rumah, karena kamu sangat berharga sekarang. Mendengar ini, kelompok raja pertempuran klan Jia semakin marah. Mereka tersentak keras dalam kemarahan dan rasa malu sambil menatap Ji Hao. Di aula utama rumah Liao, Ji Hao bertemu di Luolang. Dari kejauhan, Ji Hao tertawa terbahak-bahak, menyebarkan bahayanya lalu ramah memeluk di Luolang, yang wajahnya terpelintir parah. Ji Hao bahkan meletakkan mulutnya di dekat telinga di Luolang dan terkekeh, senang sekali bertemu denganmu lagi, penatua di Luolang sayang. Di Luolang tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepalanya. Dia membebaskan dirinya dari pelukan Ji Hao dan mundur beberapa langkah. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Ji Hao dan berkata, saya kira Anda sudah tahu tujuan saya datang. Entah bagaimana, aku merasakan gelombang angin dingin bertiup melintasi rumah harta karun keluargaku yang kosong, tapi apa yang bisa saya lakukan? Mereka datang untuk menyerang kota Gunung Yao, tetapi tidak dengan perintah yang diberikan oleh Dewan Tetua kami. Petik 2. Ini kedengarannya tidak menarik sama sekali, kata Ji Hao sambil mengerutkan alisnya, dengan sengaja menunjukkan wajah marah sambil menatap di Luolang. Jia klan Divine Magi, 100 dari mereka, diam-diam menyerang kotamu saat aku berada dalam permainan hidup dan mati. Bisakah ada anggota keluarga dari keluarga di Anda dengan bebas menggunakan kekuatan yang begitu kuat? Ji Hao memelototi di Luolang dan berteriak, jangan berpikir bahwa aku bodoh, penatua di Luolang.
Jangan mempermalukan kecerdasan saya dengan bahasa yang dihiasi dengan baik. Jangan putuskan persahabatan antara Anda dan saya, ini bukan pilihan yang bijaksana. Di Luolang merasa jantungnya bahkan berdarah. Persahabatan, apakah dia memiliki persahabatan dengan Ji Hao sama sekali? Jika fakta bahwa Ji Hao telah memeras keluarga di sekeras mungkin dan hampir membuat keluarga hancur adalah simbol persahabatan, maka, memang, ada persahabatan yang mendalam di antara mereka. Tersenyum pahit, Di Luolang merentangkan tangannya dan berkata, bahkan pemimpin keluarga kita tidak dapat dengan bebas menggunakan 100 raja pertempuran kelas atas untuk dengan sembrono mengganggu wilayah tengah wilayah umat manusia tanpa rencana apapun. Ji Hao tetap diam sambil berjalan ke kursi besar di tengah aula miliknya, dan duduk perlahan. Sekelompok pelayan berjalan mendekat dan diam-diam melayani Ji Hao dan Di Luolang dengan anggur berkualitas, buah-buahan segar, dan makanan ringan. Ji Hao mengambil cangkir anggur giok putih yang dibuat dengan indah dan tersenyum berkata kepada Di Luolang, tolong, ayo duduk. Cobalah anggur buah yang diproduksi oleh wilayah Gunung Yao kami. Kami memiliki banyak buah-buahan liar di hutan, dan kami telah memelihara sekelompok monyet untuk membuat anggur untuk kami. Di Luolang menghela nafas panjang dan berat. Dia duduk di kursi tamu, mengambil cangkir anggur dan mengangkatnya ke depan matanya. Dia kemudian dengan sopan mengangguk ke Ji Hao, lalu menuangkan 3 cangkir anggur ke mulutnya berturut-turut. Mengambil 2 potong buah yang harum dan memakannya, Di Luolang menyeka jus buah di janggutnya dan memuji, anggur yang enak, buah yang enak. Teknik pembuatan anggur sedikit tidak memuaskan, tetapi bahannya benar-benar bagus. Anggur ini bagus, memang terbuat dari bahan yang luar biasa. Dengan sopan, Ji Hao minum 3 cangkir anggur juga, lalu meletakkan cangkir itu di atas meja panjang di depannya. Dia menekan sepasang tangannya di atas meja, menatap Di Luolang. Bagus, kamu telah menerima kesopananku kepada seorang tamu, sekarang mari kita lakukan beberapa perhitungan, kata Ji Hao. 100 penyihir ilahi klan Jia menyerang kota Gunung Yaoku, apakah kamu mencoba memusnahkan kami? Berapa banyak yang bersedia dibayar oleh keluarga di Anda untuk meredakan amarahku? Wajah Di Luolang bergerak-gerak. Dia mengerutkan kening, merenung sejenak lalu bertanya dengan hati-hati, harga yang kita bayar terakhir kali. Ji Hao langsung tertawa terbahak-bahak. Tertawa sejenak, penampilannya segera berubah saat dia menggeram, terakhir kali. Terakhir kali kami hanya menangkap 2 orang hidup-hidup. Tapi kali ini, 100 dari mereka. Tapi terakhir kali, kamu menangkap 2 keturunan langsung dari keluarga di kami. Kali ini, Anda hanya menangkap beberapa prajurit yang bergantung dari keluarga kita, kata Di Luolang buru-buru, kamu harus mengerti, ada perbedaan besar antara nilai-nilai bangsawan klan Yu dan prajurit klan Jia. Saat berbicara, Di Luolang telah memalingkan pandangannya alih-alih menatap langsung ke arah Ji Hao, seolah-olah dia tidak percaya diri untuk mengatakannya. Ji Hao menyipitkan matanya, diam-diam menatap Di Luolang. Dengan gelisah, Di Luolang memutar tubuhnya, lalu meraih cangkir anggur. Dia meneguk anggur lagi, lalu makan beberapa potong buah lagi, tetapi akhirnya, tanpa daya menghela nafas dan berkata, ini tidak dimaksudkan oleh keluarga kami. Kita tidak tahan kehilangan 100 raja pertempuran klan Jia kelas atas, terutama kehilangan 100 raja pertempuran untuk perintah bodoh seperti itu, terlalu bodoh. Yah, sepertinya kamu memaksaku untuk menagihmu lebih banyak, kata Ji Hao sambil menatap Di Luolang sambil tersenyum. Di Luolang memandang Ji Hao dengan wajah yang sangat cemberut. Beberapa saat kemudian, dia menurunkan kelopak matanya dan berkata dengan nada hambar, kecuali uang, saya kira Anda juga tertarik dengan beberapa informasi. Sejujurnya, uang tebusan yang kami bayarkan kembali di Gunung Chiban telah membuat banyak anggota keluarga kami tidak puas. Oleh karena itu, kali ini kita tidak mampu membayar terlalu banyak. Tapi saya pikir, Anda pasti tertarik pada beberapa intelijen militer. Seperti, Ji Hao memandang Di Luolang dengan rasa ingin tahu. Hidangan Cha, Di Luolang mengangkat kepalanya, dengan tenang berkata kepada Ji Hao, Disa dan ayah Di Luo. Suatu kali, kami semua mengira dia sudah mati. Dia mengambil risiko besar untuk mengambil ujian matahari dan bulan, tetapi dengan mulus melewatinya dan mencapai gelar Guru Agung, dianugerahi hak khusus. Sekarang, dia adalah utusan inspeksi, yang dapat mengancam hak-hak semua 12 kaisar yang berkuasa.
Dia memiliki beberapa permusuhan pribadi denganmu. Di Luolang mengambil buah sambil menatap mata Ji Hao dan melanjutkan, kamu mungkin sudah mendengar bahwa dia bertaruh dengan Gong-Gong dengan pil darah matahari dan bulan yang sangat berharga. Dan Gong-Gong bertaruh dengan nyawa semua anggota klan Anda. Ji Hao tetap diam untuk waktu yang lama, setelah itu dia berkata, saya ingin tahu semua tentang Di Sicha. Juga terdiam beberapa saat, Di Luolang merendahkan suaranya dan menjawab, aku akan memberitahumu lebih banyak, bahkan lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Jika Anda mau, mungkin kita bisa bekerja lebih banyak. Menggertakkan giginya, Di Luolang melanjutkan sebelum Ji Hao mengatakan sesuatu, misalnya, jika kita bisa mengalahkan Di Xian Luo dan membiarkan keluarga Di kita mengendalikan Blood Moon, bagaimana menurutmu? Ji Hao memandang Di Luolang dengan kaget. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Ji Hao saat dia dengan senang hati menerima tawaran ini dan berkata, kamu memang memiliki imajinasi, tapi aku menyukainya. Di aula bawah tanah yang besar, lebih dari 10 tetua keluarga dengan marah mengepung Di Sicha. Kami butuh penjelasan, mengapa Anda melewatkan kami dan mengerahkan 100 raja pertempuran elit untuk menyelinap ke area tengah wilayah musuh. Membuat keluarga kami membayar harga yang mahal untuk tujuan pribadi, seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan sembrono ini. Tidak ada yang bisa melampaui keluarga kita. Tidak satu pun, bahkan kamu. Bahkan, kamu. Sekelompok tetua dengan marah berteriak pada Di Sicha. Semua anggota keluarga elit yang dikirim untuk bergabung dengan permainan hidup dan mati telah jatuh. Ini sudah membuat para tetua keluarga Di ini sangat sedih. Namun demikian, Di Sicha benar-benar melewatkan mereka dan diam-diam mengerahkan 100 raja pertempuran, yang dianggap sebagai cadangan strategis keluarga, untuk melancarkan serangan mendadak ke kota Gunung Yao Ji Hao untuk tujuan pribadinya. Jika dia berhasil, itu akan baik-baik saja. Membunuh manusia kuat yang sekarang memiliki status tinggi dalam masyarakat manusia akan bermanfaat bagi reputasi keluarga Di. Jika semuanya berjalan seperti yang dia rencanakan, para tetua keluarga Di ini akan dengan senang hati menerima kehormatan ini. Namun demikian, Di Sicha mengacaukan, dan 100 raja pertempuran kelas atas ditangkap hidup-hidup. Hilangnya kekuatan militer kelas atas keluarga itu berbahaya, tetapi yang membuat para tetua ini semakin marah adalah keluarganya dipermalukan. Reputasi dan kejayaan keluarga terpengaruh. Sekelompok tetua mengepung Di Sicha dan berteriak padanya, memintanya untuk memberikan penjelasan. Mereka juga memperingatkannya bahwa dia harus mengambil semua tanggung jawab untuk ini. Kupikir kamu akan memakan waktu beberapa hari untuk mengetahui ini, kata Di Sicha dengan tenang sambil melihat para tetua yang mengelilinginya. Dia bahkan tersenyum santai. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar lebih berpengetahuan daripada yang kukira, bahwa kamu tahu mereka ditangkap hidup-hidup begitu cepat. Kekuatan kami berada di luar imajinasimu, kata seorang tetua keluarga Di sambil menatap Di Sicha dengan tatapan serius dan bangga, kami bahkan sudah mengambil tindakan darurat. Penatua Di Luolang seharusnya tiba di kota Gunung Yao sekarang. Tetua lainnya juga menunjukkan tatapan serius, namun matanya bersinar dengan cahaya yang bersemangat saat dia berkata, Penatua Di Luolang akan membawa para pejuang setia keluarga kita kembali dengan selamat. Tapi semua kerugian akan diambil olehmu. Karena ketidakmampuanmu, sama seperti putramu, Disa, keluarga kami sudah kehilangan terlalu banyak. Tapi kali ini, kami akan kalah lebih banyak lagi. Anda, tetua lain melampiaskan amarahnya pada Di Sicha. Di Sicha mencengkeram leher tetua ini dan dengan mudah menggendongnya. Saat Di Sicha sedikit mengepalkan jari-jarinya, seluruh tubuh tetua keluarga Di ini mulai berkedut. Wajah tetua ini berubah menjadi ungu karena defisit oksigen, sementara mata tegak di antara alisnya tiba-tiba muncul. Bola mata bercahaya merah darah itu hampir terbang keluar dari rongga matanya. Para tetua keluarga Di lainnya semuanya terkejut, masing-masing melompat mundur beberapa langkah dari Di Sicha. Sekelompok penjaga keluarga Di dengan baju besi emas dan tombak panjang langsung bergegas dan mengulurkan tombak emas itu, yang lebih merupakan dekorasi daripada senjata, hampir menusuk tubuh Di Sicha. Kamu telah melupakan satu hal, kata Di Sicha perlahan sambil mencengkeram tenggorokan tetua itu, yang sedang berjuang mati-matian, kalian semua adalah makhluk tahap kekosongan yang tidak penting. Kekuatan yang Anda miliki hanya sama dengan penyihir ilahi manusia yang lemah itu.
Tapi aku telah melewati ujian matahari dan bulan. Sekarang, saya adalah orang yang kuat di tahap matahari dan bulan. Saya telah menggabungkan garis keturunan saya dengan hukum alam kegelapan dan kutukan, yang diwakili oleh bulan darah yang besar. Selama hukum alam Blood Moon ada, aku tidak akan pernah mati. Mata tegak di si Cha terbuka saat dia berbicara, tetapi tidak ada bola mata yang bisa dilihat di rongga mata yang tegak itu. Sebaliknya, hanya bola kegelapan yang tebal dan dalam yang berputar perlahan di dalamnya. Aku bisa menghapus seluruh keluarga sendirian, kata di si Cha sambil menatap sekelompok tetua keluarga yang ketakutan dengan tatapan agung. Tetapi kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Kami adalah orang-orang klan Yu yang mulia, kami anggun, terhormat, luar biasa, kami seperti Tuhan, dan memiliki cara kami sendiri dalam melakukan sesuatu. Di si Cha menjentikkan jarinya. Setelah kepindahannya, tetua keluarga yang tenggorokannya terkunci oleh jari-jari di si Cha melolong sambil dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat hampir 100 meter jauhnya. Kepalanya menabrak kolom dan darah memercik keluar. Oleh karena itu, saya tidak mengambil kekuatan keluarga kami dengan kekerasan, kata di si Cha sambil mengangkat bahu dengan santai. Sebaliknya, saya punya rencana, saya melakukannya dengan cara memutar. Dengan kebijaksanaanku, aku akan mencapai pencapaian besar yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun, dan aku akan dengan sopan memperoleh kemuliaan yang luar biasa. Kaisar Agung akan memusatkan perhatian mereka padaku, dan aku akan memiliki kekuatan dan status tinggi. 100 raja pertempuran elit keluarga kita, memang, 100 raja pertempuran kelas atas, bagi keluarga di tempat saya lahir dan dibesarkan, mereka adalah kekuatan inti keluarga, tulang punggung keluarga yang kuat, kata di si Cha mencemooh sambil melihat para tetua itu, yang sekarang tidak berani berbicara, sudut pandang yang dangkal, sangat picik, untuk keluarga batas yang jauh dari kekuatan sejati dan bertanggung jawab untuk menjaga dunia barbar ini adalah yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Di Cha, jangan memaksanya terlalu jauh, geram seorang tetua dengan marah, apakah kamu membenci seluruh keluarga? Tidak. Saya membenci semua keluarga di dunia Pangu. Di si Cha tersenyum tipis dan bergumam, saya benar-benar tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk berbicara dengan Anda. Kamu tinggal di dunia barbar ini sejak kamu lahir, dan sudah lupa betapa kuatnya jenis kita. Anda belum pernah melihat kekuatan yang sebenarnya, kemuliaan sejati. Kamu bahkan tidak pernah benar-benar mandi di bawah cahaya 3 matahari dan 9 bulan. Apakah kamu tahu apa yang orang di alam suci memanggil orang-orang sepertimu? Bumpkins, sekelompok bumpkins yang tidak pernah benar-benar merasakan cahaya 3 matahari dan 9 bulan, lanjut di si Cha dengan nada mencemooh, aku tidak berharap kamu memahami perilakuku, sama seperti Anda tidak dapat memahami alasan mengapa saya memilih untuk mengorbankan 100 raja pertempuran klan Jia yang bodoh. Tapi mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda? Gelombang kekuatan hitam menyebar dari tubuh di si Cha. Kekuatan hitam itu sangat dingin, dan memaksa semua tetua keluarga di yang hadir untuk mundur tanpa henti, membuat penampilan mereka tiba-tiba berubah. Tombak emas di tangan penjaga keluarga di itu ternoda oleh kekuatan gelap. Mereka semua hancur dan terkorosi dalam 1 detik, dan segera berubah menjadi abu hitam, menghilang di udara di sepanjang angin. Di si Cha perlahan berjalan ke formasi sihir ilahi pemusnahan dan berkata dengan hambar, kalian semua ada di sini, maka saya akan membiarkan Anda menyaksikan hasil luar biasa dari kombinasi kekuatan dan kebijaksanaan sejati. Tetapi karena Anda akan menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, Anda hanya akan memiliki satu pilihan setelah ini, Anda bisa mengikuti jejak saya, atau hanya mati. Sama seperti budak klan Siu yang rendah hati ini. Di si Cha terkekeh, lalu mengucapkan mantra dengan suara rendah sambil menjentikkan jari-jari kedua tangannya. Seketika, seberkas cahaya hitam tiba-tiba menyilaukan formasi ilahi. Bersambung.